Jemaat, kita undang bangkit berdiri, kita akan bernyanyi lagu kumpul di sini. Kita akan serahkan ibadah pada pemimpin liturgi, Bapak Andri. Firman Tuhan pada pagi ini terambil dari Mazmur 133 ayat 1, demikian firman Tuhan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara dia bersama dengan rukun. Amin. Kita angkat PPK nomor 62, Ku Mau Puji. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dari sorga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Betapa Engkau telah memelihara kami seminggu ini Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kekuatan yang Kau berikan kepada kami, kekuatan kesehatan jasmani rohani. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami berkumpul di rumah-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hati dan jiwa roh kami hanya kepada-Mu Bapa. Bapa di sorga, Engkau berkati pelayan kami ibadah ini Tuhan, dari pertengahan awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
pada pagi hari ini kita akan membacakan responsria dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan ayat yang ganjil dan jemaat akan membacakan ayat yang ke-6. Pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur 101-5 demikian firman Tuhan. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ayat kelima kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita akan angkat pujian KPPK nomor 249, Yesus menuntut. terambil dari 1 Korintus 12 ayat 27 demikian firman Tuhan. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Saya bacakan sekali lagi 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Saya akan bacakan pembacaan kitab pada minggu ini yang terambil dari 1 Korintus 12 sampai 27. Saya akan bacakan untuk semua. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh?
Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semua adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Ayat 24. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggotanya yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Ayat terakhir. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Amin. Tema khotbah pada pagi hari ini yang berbunyi gereja yang bersatu. Saya serahkan mimbar kepada Bapak Administrator. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi ini kita bisa kembali beribadah dengan tatap muka, walaupun masih dengan kondisi pandemi. Kita bersyukur Tuhan beri kita kesehatan dan kekuatan. Sebelum kita mulai lebih jauh lagi pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan apa yang tertera di dalam bulletin kita. Dan juga selamat pagi untuk Bapak Ibu yang menyaksikan di rumah. Dan kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Saya undang Bapak Ibu, saudara sekalian untuk berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan doa kita, meminta pertolongan kepada Tuhan dengan kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kita akan berdoa. Kita bersyukur untuk hari ulang tahun atau hari jadi Gereja Agape Philadelphia ke-16. Kita bersyukur karena pertolongan Tuhan, maka gereja ini sampai pada usia yang ke-16. Kemudian juga kita bersama-sama berdoa untuk kesehatan dan pekerjaan jemaat Tuhan. Kemudian juga kita saling mendukung, ada ibadah keluarga di rumah jemaat. Kita berdoa untuk ketiga pokok doa ini. Bapak surga, kami bersyukur untuk kasih setia dan pertolongan Tuhan yang berdiri atas kasih dan rahmat jemaat Tuhan khususnya di gereja kami. Tuhan menyertai dan berkati 16 tahun kami sudah diberkati dengan kasih setia. Dan juga Tuhan kiranya bisa yang bertambah ini, maka semakin hari semakin dewasa dalam kami melayani Tuhan. Terlebih kami menyadari bahwa banyak kekurangan yang terjadi di dalam kehidupan kami dalam persekutuan. Tuhanlah yang menolong dan berkati setiap hal yang menjadi kekurangan dan kelemahan persekutuan. Kita berdoa untuk kesehatan dan pekerjaan jemaat Tuhan, baik yang hadir maupun tidak hadir. Kiranya Tuhan menolong dan berkati. Kita berdoa Tuhan untuk kepada keluarga yang sudah berlangsung, kiranya melalui persekutuan ulang, maka jemaat dan hamba Tuhan dikuatkan dan diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih
kasih-Mu yang menyertai kehidupan kami. Kami serahkan ke tangan Tuhan. Ibadah kita dalam nama Yesus yang berdoa. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita juga akan menopang di dalam doa untuk keluarga Pak Rusamin dan juga keluarga Pak Anton yang membuka usaha warung makan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati, karena dalam masa-masa perintisan ini banyak hal yang menjadi pergumulan dari kedua keluarga ini, bahkan setiap Bapak Ibu yang memiliki usaha. Kemudian juga kita juga berdoa masing-masing jemaat yang terpanggil untuk aktif mengambil bagian dalam melayani. Lalu Pak, kita juga berdoa untuk para orang tua kita yang saat ini sudah lanjut usia. Kemudian kita juga berdoa untuk perlindungan Tuhan untuk semua gereja yang ada di Batam. Dan terakhir, kita juga akan berdoa dan menopang dalam kasih yaitu Ibu Bambang dalam kelemahan tubuhnya. Pagi ini saya dapat informasi bahwa Ibu Bambang mengalami kelemahan tubuh. Kita berdoa untuk orang tua kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kembali kami datang kepada-Mu ya Tuhan. Kita berdoa untuk keluarga yang bagian dalam pelayanan ini, khususnya Tuhan yang menolong juga anak-anak-Mu yang berusaha baru dalam Anton dan juga usaha Tuhan yang menolong dan memberkati usaha ini. Usaha warung makan ini kiranya Tuhan menjadi berkat bagi keluarga secara pribadi dan bahkan orang lain. Saya juga Tuhan tolong dan memberkati. Kemudian juga Tuhan berdoa untuk jemaat beribu umat bagian dalam melayani. Kiranya Tuhan menolong. Kemudian yang berdoa kepada orang tua yang sedang satu bulan berusia. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Perlindungan Tuhan atas kehidupan orang tua. Bapak, kami juga berdoa untuk seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada di Batam ini. Kiranya juga Tuhan menolong dan memberkati. Supaya terjadi Tuhan atas gereja ini, semua atas perlindungan dan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, pagi ini untuk orang tua kami Tuhan, khususnya keluarga Pak Ibu Bambang. Kiranya Tuhan menolong dan memulihkan lemah tubuh yang dialami pagi ini. Di dalam nama Yesus, kasih-Mu dan penyertaan-Mu menyertai Ibu Bambang. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi ini Tuhan masih memberi kami waktu untuk terus beraktivitas dan dapat menikmati ibadah seperti sekarang ini. Itu semua karena anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu. Dan pagi ini kami menyerahkan hidup kami persembahkan hidup kami, tubuh jiwa kami Tuhan, pikiran kami, hati kami mau datang kepada-Mu, membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup di altar-Mu. Kami bawa seluruh pergumulan hidup kami Tuhan, kami bawa seluruh pokok-pokok doa di dalam hidup kami secara pribadi. Kami tahu Tuhan, kehidupan kami memiliki banyak kelemahan. Di dalam kehidupan kami Tuhan banyak pergumulan, hari lepas hari, keluarga lepas keluarga, bahkan pribadi lepas pribadi. Kami tahu Tuhan, Engkau terus menopang kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, sudah selayaknya kami datang kepada-Mu, menaikkan ucapan syukur kami, dan mempersembahkan apa yang kami punya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, pagi ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami, urapi kami Tuhan. Firman-Mu yang penuh kuasa akan meneguhkan, bahkan menegur dan mengingatkan kami siapa kami dan apa yang Kau mau dalam hidup kami ya Tuhan. Berkatilah hamba-Mu ini Tuhan, dan berkatilah seluruh yang mendengarkan. Bahkan ruangan ini Engkau yang menguasai dan berotoritas di dalamnya. Bahkan mereka yang mendengarkan melalui rekaman ini nantinya Tuhan juga berkati. Mereka yang di rumah-rumah, bahkan mereka yang ada di tempat tidur sekalipun, Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapa di surga, kuasa-Mu nyata di dalam hidup kami pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Lebih kurang dari 3 bulan berlangsung Bapak Ibu, kita masih terus bergumul dengan keadaan yang
masih dalam tahap prihatin ya, dan juga masih dalam keadaan waspada di dalam masa-masa pandemi ini. Tetapi tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan bahwa Tuhan yang menyertai dan memberkati kehidupan kita Bapak Ibu. Amin. Apapun yang kita lakukan hari ini Bapak Ibu, dan sebelumnya saya percaya dan meyakini bahwa Tuhanlah yang berperkara dari setiap hal yang kita alami. Dan pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu topik tema, yaitu gereja yang bersatu. Bagi kita sebagai orang percaya, kata gereja bukanlah hal yang asing, bukan sesuatu yang baru kita dengar, tetapi kita ada di dalamnya dan kita adalah gereja itu sendiri. Tetapi tidak salah bahwa kalau pagi ini kita juga mereview tentang gereja itu dan bagaimana maksud dari firman Tuhan yang kita baca. Oleh sebab itu tema ini merupakan tema yang perlu kita renungkan bersama. Saya dan Bapak Ibu adalah kumpulan atau persekutuan orang-orang yang ada di dalam kata gereja ini. Karena gereja memberikan pengertian kepada kita dengan kata eklesia. Jadi di sini dikatakan bahwa gereja, ya, secara langsung saya katakan bahwa persekutuan orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari tempat yang gelap. Artinya apa? Saya dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang ada di dalam dosa dan mendapatkan anugerah dari Tuhan supaya kita diselamatkan. Lalu apa nanti tugasnya? Lalu apa keberadaan saya dan Bapak Ibu selaku orang percaya? Ya, kita akan lihat hal ini hanya sebagai pengertian saja Bapak Ibu, bahwa bahasa ini juga dipakai dengan kata yang perlu kita tahu supaya kita mengerti lebih dalam. Ada dua kata yang menjadi kata utama, yaitu kuriate, yaitu milik Allah atau kepunyaan Allah. Kemudian ada bahasa Belanda juga dan bahasa Jerman, dan juga ada bahasa Ibrani yang artinya memanggil atau mengumpulkan. Ini dari kata umum kata gereja yang seringkali kita kenal. Kemudian pengertian selanjutnya adalah gereja yang dipahami sebagai kelompok orang-orang percaya yang berkumpul di suatu tempat yang pada awalnya di Yerusalem, kemudian Efesus, Galatia, bahkan Antioquia, Korintus dan lain sebagainya. Kemudian di tanah Nusantara ini kita juga melihat berbagai macam suku dan bahasa, suku bangsa. Di situ saya catat ada beberapa, ya. Ada Batak, Minahasa, Timur, Maluku, Chinese dan lain sebagainya. Itulah kita. Itulah yang mendasari kata persekutuan, bahwa kita sama-sama dipanggil keluar dari kegelapan, dari dosa yang membelenggu kita, dan kita masuk di dalam kasih Tuhan. Selanjutnya, bahwa pengertian gereja juga membawa kita pada satu pengertian yang demikian Bapak Ibu. Gereja terbentuk karena Allah telah memanggil dan bukan karena orang-orang yang berkepentingan sama merasa perlu bersatu. Artinya begini Bapak Ibu, gereja bukan terbentuk karena harus ada orang yang sama-sama punya kepentingan. Tidak. Tapi apa? Gereja merupakan institusi yang dibentuk oleh Allah sendiri, dan kita ada di dalamnya, dan kita sama-sama membangunnya. Oleh sebab itulah kita perlu mengerti secara benar tentang makna gereja di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, kita mengenal beberapa istilah di dalam gereja yang sering kita dengar, yaitu bangunan Allah. Kita sering lihat dan menyaksikan, ya, dan kita bahkan juga melihat apa yang sering kali kita dengar tentang kata bangunan Allah ini. Hal ini menggambarkan keberadaan gereja, bahwa sebab Kristus merupakan batu penjuru dari bangunan ini. Jadi gereja tidak hanya asal berdiri, ya. Kemudian istilah gereja juga termasuk di dalam
tubuh Kristus. Ini akan kita bahas pagi ini Bapak Ibu. Tubuh Kristus tidak bisa dilepaskan dari hubungan dengan Kristus sebagai kepala gereja. Kemudian gereja adalah satu persekutuan, maka hidup ya secara solider. Jadi saya dan Bapak itu hidup di dalam satu persekutuan, yaitu di dalam tubuh Kristus. Tadi sudah kita baca beberapa hal yang dimaksudkan dari pernyataan Rasul Paulus. Selanjutnya, istilah gereja juga yang kerap kita dengar yaitu mempelai wanita. Nah, ini seringkali juga ada ajaran yang menyimpang dari istilah ini, tapi saya tidak bahas tentang istilah ini. Ya, sebagai mempelai wanita di dalam 2 Korintus 11 ayat 3 disebutkan, gereja diharapkan setia kepada Kristus. Ini pasti Bapak Ibu ya. Selalu siap untuk memasuki pernikahan kudus bersama Kristus. Nah, jadi pernikahannya bukan pernikahan yang seperti kita bayangkan, seperti yang juga kita dengar pernikahannya bagaimana, berarti Yesus dan kita menikah, bukan. Ini istilah saja Bapak Ibu. Kemudian kita juga disebut sebagai kawanan domba. Alkitab juga menyebutkan bahwa kita adalah kawanan domba dan Yesus adalah gembalanya. Kemudian kita juga masuk dalam kata istilah kita itu adalah ranting. Ya, kita adalah ranting. Yesus adalah pokok anggurnya. Jadi antara kita dan Kristus punya hubungan yang tidak dapat dipisahkan, tidak dapat diceraikan, karena hubungan kita begitu erat. Dalam hal inilah konteks kata persekutuan masuk dalam wilayah yang disebut dengan eklesia. Kemudian sebagai orang yang percaya dan memiliki kebersamaan, maka kita juga akan lihat beberapa hal yang harus kita ketahui sebagai gereja pada umumnya, dan juga apa yang kita lakukan pada khususnya. Yang pertama, gereja yang bersekutu. Kemudian ada diakonia, marturia. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu masuk dalam tatanan yang tidak dapat dipisahkan dari satu kesatuan tugas yang tidak hanya dilakukan oleh per orang, tapi saya dan Bapak Ibu punya kewajiban untuk bersama-sama. Koinonia, yaitu gereja yang bersekutu, berarti dalam lingkup besar bisa saja dengan berbagai macam denominasi gereja kita bisa bersekutu bersama. Tetapi dalam lingkup kecil, maka kitalah yang seperti sekarang ini, kita dalam koinonia, gereja yang bersekutu. Oleh sebab itu, bukan karena gereja kita kecil, gedungnya kecil, maka kita tidak bisa bersekutu. Tidak. Tetapi yang jelas adalah gereja merupakan kata yang harus kita pahami, bukan hanya sekedar gedung. Maka ada istilah, ada gereja yang kelihatan dan ada gereja yang tidak kelihatan. Apa maksudnya? Gereja yang kelihatan adalah gereja yang seperti inilah, fisik ini. Ini gereja yang kelihatan. Oh, itu ada gereja. Nama gerejanya apa? Philadelphia. Itu gereja nama fisiknya. Tetapi gereja yang tidak apa-apa, saya dan Bapak Ibu adalah gereja itu sendiri. Tadi dikatakan bahwa kita juga adalah bait Allah. Maka di dalam Roma pasal 12 ayat 1, kita ini adalah bait Allah. Lalu yang dapat kita persembahkan itu adalah tubuh kita. Itu yang disebut dengan persembahan yang hidup. Persembahan yang dimaksud bukan berarti tiap minggu kita kasih kolekte, tiap bulan kita kasih perpuluhan, lalu itu persembahan kita. Bukan. Tetapi kehidupan saya dan Bapak Ibu merupakan persembahan. Aksi dari semua yang ada di dalam kehidupan kita ketika saya dan Bapak Ibu percaya dan ikut di dalam keluarga Kristus. Oleh sebab itulah koinonia berbicara tentang persekutuan. Kemudian diakonia, gereja yang melayani. Saya percaya Bapak Ibu adalah orang yang melayani. Betul tidak Bapak Ibu? Bapak Ibu melayani tidak? Halo? Melayani? Melayani. Kalau Bapak Ibu sebagai orang percaya,
sebagai tubuh Kristus tidak melayani, nah ini perlu dipertanyakan. Oh, kalau begitu melayani bagaimana Pak? Apakah saya harus berkhotbah seperti Bapak? Tidak. Bapak itu bisa melayani dengan profesi yang Bapak punya, itu juga melayani. Oleh sebab itu konsep ini pastinya berbeda dengan konsep melayani seperti yang dilakukan oleh dunia. Mengapa demikian? Hal ini tidak sama dengan kata melayani yang dilakukan oleh sekuler Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena di dalam Kristus kata melayani ini juga tidak ambil untung. Ya. Tidak ambil untung. Wah, tidak mungkin Pak, kalau melayani kita harus ambil untung. Kita harus ada dong yang namanya timbal balik. Oke. Kalau begitu, apakah saya pribadi melayani Tuhan? Melayani berarti kita memberikan hidup kita, bukan? Ada sesuatu yang harus kita korbankan, harus ada sesuatu yang kita berikan. Betul. Tapi yang saya maksudkan adalah gereja di dalam pribadi kita. Kalau gereja secara kelembagaan, jelas Bapak Ibu, di situ masuk dalam nama administrasi, manajemen, di situ masuk. Oleh sebab itulah gereja berdiri, gereja ada, itu karena ada yang disebut dengan gereja yang hidup. Siapa yang hidup? Saya dan Bapak Ibu. Kalau gereja ini, gedung ini yang mati. Dia tidak bisa melakukan apapun tanpa saya dan Bapak Ibu ada di dalamnya. Oleh sebab itu, diakoni yang berbicara tentang bagaimana gereja yang melayani, bagaimana gereja itu hidup di dalam pelayanan. Kemudian, marturia, gereja yang bersaksi. Tidak mungkin gereja pembangunan ini dapat bersaksi kalau tidak ada orangnya. Gereja ini bisa saja dilihat berdiri dengan megah, dengan tatanan yang begitu apik, ya, dekornya mantap, isinya juga mantap. Apakah itu berjalan sendiri? Pasti tidak, Bapak Ibu. Itu ada orang-orangnya yang bersama-sama saling bahu-membahu, menyisingkan lengan bajunya, mengorbankan apa yang dia punya, hingga nampaklah gereja secara fisik ini. Maka tidak heran banyak gereja-gereja yang disebut dengan mega church, dan mereka juga berjumlah banyak. Tapi apakah kita sebagai kumpulan kecil ini juga tidak bisa bersaksi? Bisa, Bapak Ibu. Tapi bukan gedungnya. Tapi siapa yang bersaksi? Saya dan Bapak Ibu yang bersaksi. Amin, Bapak Ibu. Saya dan Bapak Ibu yang bersaksi. Bagaimana kita bersaksi? Apakah perlu belajar? Apakah perlu ada namanya kursus? Tidak, Bapak Ibu. Mengapa? Bersaksi bukan tanpa ajaran, tetapi Kristus dan Roh Kudus yang mengajar Bapak Ibu supaya menyatakan siapakah kita, siapakah saya, bukan itu. Saksi kan bukan hanya bicara tentang saya pribadi sembuh dari sakit, ditolong Tuhan, tidak, Bapak Ibu. Tidak, itu hal biasa. Kenapa hal biasa? Itu pertolongan Tuhan, memang perlu kita bagikan, perlu kita share ke orang-orang yang belum percaya. Tetapi yang paling penting adalah, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita ini sudah menghidupi apa yang firman Tuhan katakan? Berat kan, bukan Bapak Ibu? Berat. Saya pun secara pribadi belum bisa menjadi saksi yang baik, atau bisa membangun atau dapat dikatakan menjadi teladan yang baik sebagai gereja secara pribadi. Oleh sebab itulah segala kekurangan kita, kelemahan kita, Paulus katakan bahwa di dalam kelemahan kita, di dalam kekurangan kita, kuasa Allah itu nyata di dalam kita. Maka tidak ada satupun yang dapat memberikan kita kemampuan untuk bersaksi tanpa Kristus ada di dalam kita, Bapak Ibu. Selanjutnya,
yang akan kita lihat dari apa yang kita baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan 27. Berkata demikian Bapak Ibu. Ini dikatakan pemikiran Paulus karena memang Paulus yang menulis surat kepada jemaat di Korintus. Ada latar belakang yang menjadi penyebab Paulus menulis pernyataan itu. Jangan salah bahwa di gereja mula-mula, di dalam sejarah gereja juga mencatat bahwa gereja yang sebenarnya itu tidak berjalan seperti yang kita bayangkan. Artinya apa Bapak Ibu? Paulus menekankan demikian. Jika ada namanya kesatuan, berarti saya percaya Paulus menulis surat ini supaya orang-orang, khususnya jemaat di Korintus, ketika itu pasti ada perselisihan, ada perpecahan, ada ketidakcocokan, ada ketidaksepahaman. Oleh sebab itulah Paulus menuliskan ini. Paulus menekankan bahwa kesatuan yang esensial dari gereja, ia umpamakan gereja sebagai tubuh Kristus. Tadi sudah kita baca Bapak Ibu, bahkan di dalam buletin kita di ayat yang ke-27 berkata demikian, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan kita mempercayai dan kita pegang prinsip ini bahwa saya dan Bapak Ibu, bahkan orang Kristen di seluruh dunia yang percaya kepada Kristus, yang memegang prinsip bahwa Kristus adalah juru selamat dan Alkitab adalah pedoman hidupnya, maka dia masuk dalam keluarga Allah ini. Dan dia dibaptis. Jangan lupa, ya, sakramen itu. Oleh sebab itu, karakteristik dia dari sebuah tubuh yang sehat, tadi dikatakan bahwa setiap bagian di dalamnya menjalankan fungsinya masing-masing demi kebaikan keseluruhan anggota tubuh. Maka tidak ada salah satu bagian tubuh kita ini yang bekerja sendiri-sendiri tanpa ada namanya kesatuan. Nah Bapak Ibu, saya sedikit bercerita dan saya bersyukur saya hari ini bisa berdiri di depan Bapak Ibu. Beberapa minggu yang lalu saya juga mengalami yang namanya kesakitan Bapak Ibu, kegelapan, ya. Puji Tuhan hanya sementara Bapak Ibu, ya. Di grup Bapak Ibu bisa lihat dan menyaksikan bahwa saya waktu itu mengalami operasi mata. Saya mau sedikit bagikan mengenai pengalaman saya ini, mengenai mata. Satu bagian dari anggota tubuh saya. Bapak Ibu juga punya mata bukan? Saya percaya punya mata karena bisa melihat. Nah, mata ini merupakan salah satu organ yang sangat vital untuk kita. Kita bisa melihat warna-warni, ya, bahkan indahnya dunia ini juga dari mata. Oleh sebab itu, saya mengalami yang namanya penumpukan lemak di situ katanya. Ya. Kalau bahasa penumpukan lemak, istilah kedokterannya adalah petrodium. Dan ini akan mengakibatkan kebutaan kalau tidak segera dioperasi. Nah Bapak Ibu, dari sini saya bisa menarik kesimpulan dari apa yang saya alami itu, bahwa tubuh saya ini juga akan mengalami hal yang sama, sakitnya. Memang sebelum operasi saya sehat-sehat saja, tapi ketika dioperasi, satu mata ini, ya, bereaksi kepada seluruh tubuh. Bersyukur Bapak Ibu mungkin belum ada yang operasi mata ya, atau sudah ada. Nah, kalau ada, tahu rasanya sakitnya. Nah, di tengah-tengah operasi itu saya hanya bisa mengucap syukur, bahkan dengan kesakitan itu Bapak. Mata saya dikorek, ya, dikorek, disisik semuanya, kemudian dijahit. Nah, setelah itu ditutup. Nah, ketika ditutup itulah saya merenungkan, jika saya tidak memiliki mata, jika saya ada di dalam masa-masa seperti ini, maka saya membayangkan seperti penulis yang menyanyikan lagu Nyamanlah Nyawaku. Apa yang bisa dikatakan dengan keindahan alam semesta ini? Ciptaan Tuhan, jika mata saya buta, jika mata saya tidak dapat melihat kembali. Kadang saya ragu juga, kalau saya operasi nanti bisa pulih tidak? Kalau pulih, puji Tuhan. Tapi kalau mengalami kegagalan, dokter bilang buta. Nah Bapak Ibu, dari hal inilah
salah satu contoh yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Secara global, tubuh kita ini terdiri dari berbagai macam panca indera. Ya, kalau di dalam sekolah, ya, di situ ada disebutkan organ tubuh kita, mata, kaki, tangan, semuanya ada. Nah, Paulus memberikan kita gambaran ini. Untuk apa, Bapak Ibu? Dikatakan bahwa kesatuan tidaklah berarti keseragaman. Saya dan Bapak Ibu tidak sama. Bahkan kita semua tidak sama. Tadi dari awal saya sudah sampaikan bahwa kita ini terdiri dari berbagai macam suku, warna kulit, jenis rambut itu juga berbeda. Mata pun juga sama. Tetapi disinilah keunikan yang dipaparkan oleh Rasul Paulus. Demikian, sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus saling membutuhkan satu terhadap yang lain. Jangan sampai terjadi saling mengabaikan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau tubuh kita ini ada satu, ya, umpamanya mata tadi, kita abaikan, biarlah sakit ya sakit lah, ya kan. Mau kena virus ya nggak apa-apa, mau buta ya buta lah, ya kan. Mau masukkan debu ya nggak apa-apa, saya kan masih punya yang lain. Namun tidak demikian kita sebagai tubuh Kristus yang digambarkan Rasul Paulus ini. Di dalam kehidupan berjemaat di Korintus, permasalahan besar terjadi, kesalahpahaman besar juga terjadi. Bahkan juga pengajar-pengajar besar juga masuk di dalamnya. Oleh sebab itulah Bapak Ibu, gereja yang sehat, gereja yang bertumbuh akan hidup secara dinamis dengan kekuatan yang bukan milik kita pribadi. Tetapi apa? Kuasa Allah menaungi kehidupan kita sebagai gereja yang hidup. Oleh sebab itulah, jika ada sesuatu yang berbeda dari tubuh kita, kita harusnya tidak menyampingkan yang lain. Tetapi apa? Jika ada anggota tubuh yang berhenti berfungsi, maka seluruh tubuh ini pasti akan berhenti berfungsi. Jelas Bapak Ibu? Karena tubuh kita juga terdiri dari ribuan urat saraf. Ini juga mempengaruhi. Kemudian kita juga harus saling menghargai satu terhadap yang lain. Jangan sampai terjadi saling mencela, apalagi menghina. Jelas Bapak Ibu? Oh, itu rambutnya keriting ya, saya lurus, saya nggak cocok sama dia, ya kan? Matanya sipit, saya besar, nggak cocok. Dia kurang jelas, ya seperti orang tidur, nggak baik, saya nggak mau berkawan sama dia. Kulitnya putih, beda dengan Pak Kristo hitam, tak cocok tuh saya. Ini contoh Bapak Ibu. Tapi apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan berkata demikian. Tidak pernah anggota tubuh yang satu merasa lebih hebat, lebih tinggi derajatnya, dan lebih dipentingkan. Perhatikan ya Bapak ya. Tidak pernah anggota tubuh yang satu merasa lebih hebat, lebih tinggi derajatnya. Justru kalaupun anggota tubuh itu berperan sangat kecil, yang mendapatkan tempat yang terhormat. Nah, ini perlu kita renungkan bersama. Bagaimana kita menyikapi di dalam persekutuan kita yang kecil ini, apalagi gereja ini dibangun, didirikan dengan air mata. Saya percaya Bapak Ibu yang mendirikan, bahkan juga bergumul atas gereja ini, pendahulunya meneteskan air mata, keringat, bahkan harta. Kenapa saya sampaikan begini Bapak Ibu? Inilah salah satu contoh gereja yang Tuhan perkenankan untuk ada. Saya percaya bahwa gereja ini ada kuat hingga dengan usia yang sudah ke-16 tahun ini, merupakan konsep dan rancangan Allah
yang sudah ditetapkannya. Saya dan Bapak Ibu ada di dalamnya, terdiri dari berbagai macam suku dan bangsa. Tetapi kita disatukan di dalam kata Philadelphia. Luar biasa bukan? Atau mungkin itu karangan, atau mungkin itu hanya nama saja. Kalau Bapak Ibu renungkan kata Philadelphia, artinya itu luar biasa. Ada kasih, ada kekeluargaan, ada kebersamaan, ada kekuatan yang ada di dalamnya, itu dibangun di dalam kebersamaan. Maka itulah. Oleh sebab inilah yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasalnya yang 12 ayat 20. Nah, tetapi kita juga perlu menyadari bahwa di dalam ketidaksamaan kita, di dalam hubungan kita ada masalah. Betul Bapak Ibu? Siapa yang tidak punya masalah di sini Bapak Ibu? Yang tidak punya problem? Baik keluarga, anak, pekerjaan, usaha. Ada? Saya yakin Bapak Ibu yang diam dalam hatinya, aduh betul ya, masalahku banyak. Demikian pula di dalam persekutuan kita. Saya berbicara pagi ini bukan berbicara tentang gereja gedung ini Bapak Ibu, tapi berbicara tentang kita, saya. Lalu ada masalah di dalamnya. Mengapa di dalam gereja kita kesulitan untuk bekerja sama? Apa yang mempengaruhinya? Kemungkinan di gereja ini tidak. Kita bersyukur selama ini gereja kita berjalan dengan baik. Tapi bukan berarti tanpa masalah. Betul sekali. Saya tidak belajar untuk menyinggung kita untuk yang satu beda, yang satu tidak sama, tidak. Tapi inilah fakta juga yang dituliskan di dalam pembacaan kita tadi. Oleh sebab itu, apa yang menjadi penyebab? Yang pertama, adanya bermacam-macam perbedaan berdasarkan usia, jenis kelamin, status sosial, pendidikan, suku, budaya, latar belakang keluarga, dan kepribadian. Ini yang menjadi kesulitan untuk gereja itu bersama. Iya atau tidak? Pernah terjadi atau tidak di tempat ini? Ini pelajaran, bukan berarti mengungkit ya. Saya tidak mengungkit, tetapi kita belajar, saya belajar ini supaya nanti apa yang dimaksud dengan gereja yang bersatu ini. Kemudian ada kesombongan, ada keegosian, ya, egois di dalam kehidupan kita, di dalam gereja. Kalau begitu yang ngomong nggak sombong, ya, nggak pernah sombong, nggak pernah egois. Bapak Ibu, saya termasuk orang yang keras kepala. Saya akui dalam sifat itu, dalam tatanan secara psikologi saya itu punya yang namanya warna merah. Ya, Bapak Ibu tahu ya, warna merah. Dominan, keras, dan sulit untuk menerima pendapat orang lain. Tapi dari sini saya belajar secara pribadi, dan seperti juga Paulus juga menyadari apa yang pernah dia lakukan itu dia tulis dalam suratnya. Bapak pernah membaca di dalam Kisah Para Rasul terjadi juga perselisihan, terjadi juga yang namanya kesalahpahaman. Tapi disinilah maka Paulus memberikan teladannya supaya gereja masa kini belajar. Gereja masa kini belajar dan merenungkan baik-baik bahwa kita sebagai gereja dalam persekutuan kasih Kristus, maka disebut dengan tubuh Kristus akan mengalami hal yang sama. Apa? Kita berjuang bersama, kita berkumpul bersama, maka kita juga merasakan kesakitan yang sama. Nah, kemudian tidak ada satu tujuan, mungkin ada, karena sulitnya kita bersatu, ya. Tidak sehati dan tidak sepikir. Itu kalau gereja tidak bersatu. Kemudian perbedaan visi dan misi ini juga mempengaruhi. Ini memperlambat. Ini membuat gereja stagnan. Iya. Oleh sebab itu kita akan lihat apakah kita juga sama. Apakah saya dan Bapak Ibu juga masuk dalam kategori ini. Kemudian tidak ada kasih, tidak ada kesatuan, tidak ada keutuhan.
Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita mengalami hal yang seperti ini? Oh tidak, saya tidak tahu bagaimana sakitnya gereja ini didirikan. Saya tidak tahu bagaimana perjuangan pendirinya juga mendirikan, dan juga Bapak Ibu yang ada di dalamnya. Saya adalah pendatang. Saya adalah orang asing di tengah-tengah Bapak Ibu. Tetapi dengan kasih Kristus Bapak Ibu menerima saya apa adanya. Benar Bapak Ibu? Benar tidak? Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Apa yang melatar belakangi Bapak Ibu menerima saya? Saya tidak tahu. Tapi hari ini Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat secara besar, secara sungguh-sungguh, bagaimana Kristus yang sudah membangun gereja ini secara fisik, maka membangun secara rohani di dalam kehidupan kita. Dia mengajak kita untuk bersama-sama bahu-membahu dengan kumpulan yang kecil ini. Tidak seberapa. Saya perhatikan baik-baik bahwa kita punya kasih, kita punya visi yang sama, kita juga sehati sepikir, kita juga ada kesatuan, kita juga utuh. Kalau tidak utuh, maka saya tidak berdiri di tempat ini, Bapak Ibu. Lalu apa yang harus kita ambil? Langkah-langkah apa yang harus kita punya sebagai gereja Tuhan? Atau dikatakan sebagai jemaat gereja lokal. Yang pertama, persekutuan dalam gereja lokal menyediakan ibadah bersama yang diwarnai dengan kasih, perhatian, dan juga nasihat. Nah Bapak Ibu, saya simpulkan ini kenapa? Dari berbagai denominasi gereja juga punya hal yang sama. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya yang ada di dalam gereja lokal ini, kita juga harus punya komitmen. Kalau tidak, kita juga akan terombang-ambing. Oleh sebab itu, di dalam persekutuan inilah kita dibentuk. Di dalam persekutuan gereja kita ini, kita juga mendapatkan perhatian. Bapak bisa baca nanti di rumah, di dalam Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Tapi 25 seringkali kita baca, ya, janganlah kita membiasakan diri menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah, persekutuan-persekutuan itu. Untuk apa tujuannya? Untuk saling menyatukan visi, menyatukan pikiran kita, menyatukan keberagaman yang kita punya. Ini menandakan supaya kita dapat hidup di dalam. Kemudian supaya gereja ini bersatu, ada persekutuan di dalam gereja lokal yang memungkinkan orang-orang percaya untuk saling melayani satu dengan yang lain. Maka saya percaya ini akan membawa dampak yang besar. Jika Bapak Ibu memiliki talenta, maka persembahkanlah itu kepada Tuhan di gereja lokal ini. Oh saya kurang, suara saya tidak bagus. Tapi ada hal yang lain Bapak Ibu punya. Berikanlah itu. Apa yang Bapak Ibu punya? Ya. Karena di dalam gereja lokal inilah kita akan saling dapat melayani. Jangan salah, ada pemahaman yang mengatakan demikian. Kalau saya adalah gereja, kalau saya adalah bait Allah, berarti saya bisa menyembah Tuhan, saya bisa beribadah secara pribadi. Betul, saya bisa berdoa di rumah, saya bisa menyembah Tuhan di rumah, saya bisa masuk kamar, saya bisa dimanapun berdoa. Betul, tidak salah. Tidak salah Bapak Ibu. Tetapi itu tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena kita adalah tubuh tadi. Kita tubuh yang tidak bisa bergerak sendiri-sendiri. Mungkin hari-hari ini, ya selama pandemi ini, seluruh gereja-gereja di dunia juga beribadah tidak di tempat yang seperti ini. Di mana? Online, YouTube,
Facebook, Instagram, Twitter juga menayangkan. Untuk saat ini itu juga pengecualian, tetapi secara khusus dikatakan kita beribadah di tempat yang sudah ditentukan. Bukan berarti tempat ini adalah tempat yang kudus, lalu tempat ini merupakan tempat yang sakral. Tidak. Tetapi tempat ini di mana kita dulu diam ini, di mana kita saling mengasah satu dengan yang lain. Di mana saya dan Bapak Ibu bisa saling bertukar pikiran. Ya paling tidak sedang berolah. Nah, tapi hari-hari ini Bapak Ibu kita tidak bisa berlama-lama, ya kan? Yang kebiasaan-kebiasaan itu dibatasi oleh pandemi ini. Ya, dampaknya luar biasa. Kemudian selanjutnya, persekutuan di dalam gereja lokal menyediakan pertumbuhan yang seimbang bagi kita karena disediakan berbagai jenis karunia rohani untuk kepentingan bersama. Jadi apa yang melatar belakangi supaya kita tetap bersama di dalam gereja lokal? Kita punya sesuatu yang berbeda, punya karunia rohani yang tidak sama. Itulah yang disebut dengan kebersamaan. Itulah yang disebut dengan fellowship, unity di dalam. Kemudian persekutuan dalam gereja lokal menyediakan bimbingan dan perlindungan rohani untuk jemaat. Oh tidak, saya bisa melindungi diri saya sendiri. Saya ini ikut asuransi, saya ikut BPJS, saya juga tidak perlu, saya tidak butuh gereja. Ada yang seperti itu. Gereja bukan tempat yang seperti itu Bapak Ibu, tapi gereja memberikan bimbingan rohani, ya, bukan jasmani ya. Perhatikan ya, gereja tidak menyediakan bimbingan jasmani, tapi bimbingan rohani. Apakah orang di dalam gereja itu juga atau dikatakan pendeta atau hamba Tuhan adalah orang yang super hebat? Tidak. Tidak demikian. Tetapi orang yang dipercaya untuk membina kerohanian itu tentu juga sudah mendapatkan lisensi. Nah, itu ya, sudah mendapatkan garansi untuk membelajar, untuk memberikan bimbingan. Ya. Contohnya apa? Gimana bisa Bapak Ibu bisa menikah? Diberkati sendiri. Sudah saya mau menikah, saya sudah punya pacar, saya mau menikah lah, ya kan? Kalau begitu mau menikah di mana? Ibadahnya di mana? Kan? Kalau kita di gereja, maka kita juga minta bimbingan hamba Tuhan yang kita percaya. Nah Bapak Ibu, disinilah letak persekutuan dan komitmen kita. Kemudian terakhir, persekutuan dalam gereja lokal menjadi sarana pertumbuhan karakter kita Bapak Ibu. Amsal 27 ayat 17 menyatakan demikian. Besi menajamkan besi, manusia dengan sesamanya. Di dalam kita bersekutu ini pasti banyak ketidaksamaan, ada kesalahpahaman, ada ketidaksatuan dalam kita berpikir. Iya. Tapi disinilah saya dan Bapak Ibu diasah semakin hari semakin tajam, saling mengerti, saling mengisi. Kalau tidak terjadi itu, saya pun juga tidak akan dewasa. Di dalam keluarga kita pun juga sama. Benar demikian Bapak Ibu? Dalam keluarga kita saling mengasah untuk semakin hari kita semakin tajam, peka terhadap satu dengan yang lain. Inilah gereja, inilah persekutuan, inilah yang dinamakan satu tubuh Kristus. Kemudian bagaimana supaya kita bisa bersatu? Perhatikan baik-baik. Kita adalah tubuhnya, tangannya, kakinya, kehadirannya, perhatiannya, belas kasihnya. Gereja bukanlah tempatnya, gereja adalah orangnya. Berarti saya dan Bapak Ibu yang tadi sudah saya paparkan sama dengan yang kita baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan 27.
saling memberikan sesuatu yang saling menguntungkan. Tidak ada yang namanya aku diuntungkan, kamu dirugikan. Tidak. Karena gereja bukanlah tempat. Gereja adalah saya. Ini konsep penting Bapak Ibu. Saya dan Bapak Ibu punya hal yang berbeda. Yang berbeda ini bukan berarti kita tidak bisa bersama. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Gereja sebagai wadah, Yesus sebagai pribadi yang memenuhi wadah tersebut dengan dirinya. Terakhir, sebagai penutup Bapak Ibu, kita akan baca di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 Bapak Ibu. Saya akan bacakan untuk kita. Kalau saya bisa menampilkan boleh. Ini hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kemudian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang pertama kita perlu perhatikan Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita miliki dikatakan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Inilah yang harus kita bawa di dalam konsep kita, di dalam satu tubuh Kristus. Kemudian supaya saya dan Bapak Ibu tidak sama seperti dunia ini, kita diubah oleh pembaharuan akal budi kita. Ya, kita berubah oleh pembaharuan budi kita, sehingga kita dapat membedakan manakah yang baik, manakah yang berkenan, apakah itu yang dimaksud dengan kehendak Allah. Masing-masing kita punya PR besar supaya kita secara pribadi mengerti kehendak Allah di dalam hidup kita. Tidak ada satupun yang dapat kita kerjakan jika Allah tanpa di dalam hidup kita. Tidak dapat kita lakukan sesuatu pun jika Tuhan tidak menyertai kita. Ini menjadi hal yang penting di dalam hidup kita. Oleh sebab itulah Bapak Ibu, kita percaya dan kita mau sama-sama bahu-membahu, menyatukan tekad kita, menyatukan visi kita di dalam tubuh Kristus, supaya kesatuan gereja ini berdampak, supaya saya dan Bapak Ibu secara pribadi dan gereja ini secara umum menjadi saksi, sehingga saya dan Bapak Ibu tidak menjadi batu sandungan bagi dunia ini atau bagi juga rekan pelayanan, jemaat, bahkan orang yang paling dekat. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama menyerahkan hidup kita, kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan kita yang hidup. Kiranya Tuhan Yesus memberkati baik Bapak Ibu di tempat ini dan juga ada yang di rumah. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami meyakini Tuhanlah yang menyatukan gereja ini, Tuhanlah yang mempersatukan keberagaman kami supaya kami menjadi satu. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolonglah kami, bantulah kami, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, kiranya itu menjadi perkenanan-Mu, kiranya itu merupakan persembahan yang hidup, persembahan yang tidak percuma di hadapan. Kami mau menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu. Sekalipun kami seringkali mendukakan hati-Mu ya Tuhan, seringkali kami salah paham, seringkali kami melakukan sesuatu yang tidak terpuji di hadapan-Mu, bahkan di hadapan orang di sekeliling kami. Ampuni kami, dewasakan kami ya Tuhan, dan nyatakanlah belas kasihan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Kiranya Kau saja Tuhan yang terus membangun hidup kami di dalam firman-Mu ini, supaya kami diberkati, supaya kami disatukan, supaya kami dibangun dan dipulihkan
dan diteguhkan dan dikuatkan di dalam kasih setiamu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas kasih setiamu dan anugerahmu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita memberikan persembahan, ini ada anak Pati Firortia akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Just to be alive, 6 for the endless pujian KPPK 349 bagi Yesus. Dan nanti bait kedua saya persilakan kita bagi berdiri. KPPK 349 bagi Yesus.
bersatu hati berdoa. Bapa kami dalam surga, syukur dan terima kasih Tuhan dalam kasih dan kemurahan. Kau hadirkan kami ke depan Tuhan untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami boleh merayakan hari ini kami gereja kami ya Tuhan. Yang Kau tetap menolong gereja ini Tuhan, segala keperluan gereja ini Tuhan. Bapa, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini teman-teman sudah memberikan persembahan Tuhan. Ini Kau memberkati Tuhan keluarga mereka, anak-anak mereka Tuhan, semuanya Tuhan Kau menolong. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan warta gereja pada minggu ini pada halaman keempat. Segenap pengurus dan hamba Tuhan mengucapkan selamat datang kepada semua jemaat yang beribadah tatap muka dan juga yang online bersama kami pagi ini. KTP Rabu tanggal 29 Juli 2020 akan diadakan di gereja. Dibagi dua, kelompok panti dan gereja. Bagi jemaat yang memiliki pergumulan selesai kebaktian bisa didoakan oleh pengurus dan hamba Tuhan. Bisa juga mengisi pokok doa untuk didoakan di hari Rabu. Habis ibadah kita pada siang ini, kita bersyukur telah disediakan konsumsi perjamuan kasih pada minggu ini. Bagi jemaat yang membantu dalam konsumsi ini, biar Tuhan yang memberkati. Kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan angkat KPPK nomor 296 pengertian. Dan saya undang jemaat semua bangkit berdiri dan doa penutup akan dibawakan oleh penginjil Kristianto. Inilah saatnya bahwa gereja Tuhan bergerak. Gereja Tuhan mulai menyaksikan bagaimana kasih-Mu dinyatakan. Seperti Engkau sudah menyatakan kasih-Nya bagi kami. Oleh sebab itu, pimpin kami ya Tuhan, dan tolonglah kami, supaya hidup kami tetap berkenan di hadapan-Mu, sehingga apa yang kami saksikan oleh di luar sana dapat memberikan dampak, dapat dinikmati, dan bahkan dapat menghidupkan iman setiap orang yang mengenal kami. Berkatilah setiap kehidupan kami ya Tuhan. Berkati pekerjaan kami, berkati pelayanan kami, berkati studi kami, dan berkatilah setiap pergumulan masing-masing keluarga yang saat ini mengalami banyak tantangan,
di tengah-tengah pandemi ini. Baik yang ada di rumah dan yang mendengarkan dan menyaksikan, kiranya juga Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ada sedikit pengucapan ulang tahun dari pendeta ya. Bentar kita saksikan sebentar. Ada sedikit video dari Pak Kang Ibu yang sudah di-subtitle bahasa Indonesia. Mari kita lihat. Sebentar. Menyaksikan paling 2 orang aja kita saksikan dan minggu depan kita putar lagi orang yang lain ya. Hello, my brethren in Philadelphia Bible Presbyterian Church in Batam. Greetings from Grace Bible Presbyterian Church. God is good to bless you on your 16th anniversary. I'm so happy to have been a part of your ministry, and I have been there 16 years ago when Philadelphia first started. And I'm so glad that God, by His grace and mercy, has brought you to the 16th year. Well, of course, this year we cannot meet together physically because of the problem of the coronavirus. But praise the Lord for technology that I can still meet you in this manner. And I want to greet you on behalf of Grace Bible Presbyterian Church. You all have a blessed anniversary. And God bless you in all the work that you have done for Jesus Christ. Thank God for all of you, for Ang Liang, for Calvinto, for Ade, for so many of you. Brethren, I miss all of you. And it is really wonderful to be able to know that you have been so faithful to serve God all these many years. The Lord bless you and the Lord keep you. There is a scripture that I will read for you in Psalm 34 and verse 1 down to verse 3. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. Let the humble hear and be glad. O magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Yes, let us exalt His name together. You in Philadelphia have a blessed anniversary. I have a word of prayer for all of you. Father, I pray for Philadelphia. Bless all the brethren who are serving you there and the church. May you continue to encourage them in their 16th anniversary. There will always be the joy and grace from on high to see the work grow from strength to strength. Bless them, encourage them, and keep the work, that the work may grow from strength to strength to the praise and glory of your name. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you. Amen. My heart is filled with thankfulness to
Dearly beloved, I'm honored to rejoice with all of you as you celebrate this 16th anniversary of Philadelphia Agape. Congratulations and thank God for His grace and blessings. 主内亲爱的菲拉铁菲教会的弟兄姐妹们、朋友们，我很荣幸能在此祝贺你们教会16周年蒙恩。I'm privileged to have the opportunity to know all of you and to serve you for the past years. On this joyous occasion and amidst the COVID-19 outbreak, may the Word of God be our source of comfort, faith, and strength. Hebrews chapter 12, first half of verse 2 teaches us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. 感谢赞美主，我有机会参与你们教会的侍奉。在这庆典与冠状病毒疫情的时候，我愿以上帝的话来勉励大家。希伯来书第12章第2节上半段教导我们要仰望为我们信心创始成终的耶稣。I'd like to encourage us to follow the examples of the heroes of faith recorded in God's Word, as described in chapter 11 of Hebrews. These heroes of faith do not rely on their senses, and they fulfill their mission of serving the Lord with pure faith. They relied on the Lord to finish the journey of life, glorifying God and benefiting others. They have indeed undertaken the mission of establishing God's people and blessing of God's people and sharing the gospel of salvation with people. 在此，我愿鼓励大家当效法希伯来书第11章所描述的信心的伟人、信心的英雄。他们不凭眼见，他们只以单纯的信心落实侍奉主的使命。他们靠主跑完人生的道路，荣神益人。Dearly beloved, we must not only maintain the ministry of the church, but also establish a healthy church life, as mentioned in Acts chapter 2, verse 42 to 47. We must love and learn the Word of God, and love one another, pray for each other, and preach the gospel. We must want to be doers of God's Word, so that we can become a church that bears witness and glorifies God. 亲爱的主内弟兄姐妹们，我们不单只要持守教会的使命，也要建立健康的教会生活。我们要学习圣经的真理，彼此相爱，互相代祷，传福音。我们要追求成为行道的基督徒。May we rely on the grace of God to continue to be a church that understands and live our God's will. 但愿我们依靠主的恩典，继续成为一间明白上帝心意、活出上帝心意的教会。愿上帝施恩赐福你们，身心灵安康，主恩满溢。May God's love dwell richly in your church, in your ministry for Him, as you begin another year, another milestone in harvesting for the Lord what belongs to Him. Stay blessed always. God bless. 上帝赐福你们。